Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Asari Tech Channel. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan manajemen saldo di aplikasi Aspa Kasir. Di sini Bapak Ibu bisa login menggunakan akun owner. Kemudian di halaman dashboard akun owner ini Bapak Ibu bisa masuk ke menu master dan pilih yang submenu saldo dan klik yang submenu manajemen saldo. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan nama saldo dari Bapak Ibu ya. Nah, saldo ini nanti sifatnya itu real time dalam artian ketika ada transaksi, entah itu pemasukan atau pengeluaran, nanti akan muncul atau memotong saldo ini secara otomatis kalau misalnya Bapak Ibu melakukan transaksinya menggunakan kode saldo tersebut. Contoh misalkan di sini kita memasukkan kode saldo BRI, produk BRI. Nah, dan di kategori Bapak Ibu bisa, ini harus pasti ya Bapak Ibu masuknya itu ke kategori mana, pulsa, top up, bank atau kas toko. Misal di sini karena BRI kita masukkan ke ke bank. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan kode saldo yang lain, misal di sini PayPass ya, PayPass. Nama jenis produknya juga PayPass bisa. Dan kategorinya top up. Kemudian kita masukkan satu lagi, misal Indosat ya, Indosat. Kemudian kita pilih kategorinya adalah pulsa, kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah memiliki empat kode saldo yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Jadi nanti untuk saldo di sini itu sifatnya real time ya. Ketika ada pemasukan atau pengeluaran, Bapak Ibu nanti bisa lihatnya itu di bagian sini ya. Nah, selain lewat pemasukan dan pengeluaran secara real time, Bapak Ibu juga bisa menambahkan saldo secara langsung di sini dan klik menu tombol aksi, dan nanti bisa ditambahkan di bagian sini. Ya, misal di sini kita tambahkan saldo untuk BRI 1 juta ya. Ini Bapak Ibu bisa masukkannya di sini. Ini saldo awal gitu misalnya. Dan klik simpan. Nah, kemudian Bapak Ibu dipastikan juga saldo dari yang tertuang di aplikasi ini juga sesuai dengan saldo yang benar-benar real ada di rekening Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah melakukan penambahan, nanti akan muncul di bagian sini ya Bapak Ibu. Di sini ada tanggal, kemudian nominalnya berapa, siapa yang memasukkan, kategori, sama keterangannya. Ya, nanti juga untuk transaksi lainnya juga akan munculnya di sini. Bapak Ibu harus klik aksi tadi. Nah, nanti di sini ada aksi ubah atau hapus ya di bagian sini. Tapi yang bisa mengubah atau menghapus cuma owner saja. Itu Bapak Ibu. Nah, kita coba mungkin untuk kas toko juga kita tambahkan. 1 juta juga. Dan di PayPass juga kita tambahkan 500.000 ya, coba usah biar beda ya. Dan di Indosat kita juga tambahkan 500.000. Oke, setelah memasukkan semua data saldo ini, transaksi hari ini atau transaksi yang akan dilakukan bisa segera dilakukan ya, karena otomatis akan menyesuaikan dengan saldo ini. Tuh, ini untuk manajemen saldo. Kemudian ada pembelian saldo. Nah, ini misal Bapak Ibu melakukan pembelian saldo ya. Jadi pembelian bedanya tadi ya, kalau misalkan di aksi tadi Bapak Ibu memasukkan langsung otomatis tanpa ada biaya admin dan sebagainya, tidak ada keterangan rincinya. Tapi untuk yang di pembelian saldo ini itu ada keterangan rincinya. Contoh misal Bapak Ibu membeli saldo untuk memasukkan ke bank BRI gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkannya di sini. Misal sumber uangnya itu dari kas toko ya. Ini contoh misal pembelian saldonya itu Bapak Ibu store ke bank BRI gitu saja ya, biar lebih mudah. Bapak Ibu klik sumbernya, misal kas toko, yang penting kode saldo tujuan.
misal ke Bank BRI, ini Bapak Ibu misal setoran setelah selesai tutup transaksi di hari tersebut ya, misal kita memasukkan di sini misal 500.000 ya. Maka kalau keterangan seperti ini, maka akan memotong saldo dari kas toko dan akan menambah saldo di kas BRI ya. Nah, kalau misal gini, biar lebih enak, saya munculkan di new tab ya. Di sini sebelumnya kan kode saldo dari BRI itu ada 1 juta, kemudian di kas toko itu ada 1 juta. Nah, kalau misalkan kita melakukan pembelian ini, maka nanti otomatis kode sumbernya ini akan berkurang 500.000 dan kode tujuannya akan bertambah 500.000. Misal ini karena tidak ada ini, tapi BR-nya dinolkan aja ya. Kemudian suppliernya, nah ini nanti Bapak Ibu bisa disiasati sendiri ya, nanti suppliernya mana, seperti nanti bisa ditambahkan BRI dan lain sebagainya dengan klik simpan ya. Kita cek di bagian sini ya, nanti BRI nya akan bertambah jadi 1.500 dan kas tokonya akan berkurang 500.000. Untuk ngecek detailnya, Bapak Ibu bisa klik aksinya ya. Nah, di sini akan ada tulisan pemotongan 500.000 yang melakukan owner, kategorinya kas toko, keterangannya itu adalah pindah saldo ya. Nah, kemudian misal kode sumbernya itu adalah kas toko, kemudian dari toko akan membeli Indosat ya, saldo Indosat yaitu sebesar 400.000 misal 1.000, kemudian biaya adminnya itu dikenain 5.000 misal. Belinya lewat mana ya, misalnya Indo voucher, kemudian klik simpan. Nanti di sini juga akan otomatis keterangannya itu di kode sumber ini akan terpotong juga plus biaya admin ya. Bapak Ibu bisa melihatnya di bagian sini ya, di manajemen saldo. Kita cek di kas toko, dan nanti akan muncul terpotongnya itu admin 405.000 ya, karena biaya admin tadi 5.000 dan yang dikirim adalah 400.000. Yang nanti keterangannya itu pindah saldo ya. Itu untuk menu pembelian saldo. Ini. Terus kalau misalkan tidak jadi transaksi juga Bapak Ibu bisa menghapus di sini, bisa ya. Oke. Kemudian ada menu master top up ya. Nah, menu master top up ini itu digunakan untuk agar ketika melakukan transaksi top up itu Bapak Ibu tidak perlu memasukkan modal dan jualnya itu secara manual ya. Kita contoh misalkan di sini kita sudah ada Indosat ya, Indosat 2 GB misalnya. Harga modalnya itu misal 20.000, dan harga jualnya itu 22.000 misal. Dan kode top up-nya seperti ini Indosat ya. Kita klik simpan. Ini membuat sebuah daftar paket ya. Jadi nanti di transaksi kasirnya Bapak Ibu cukup memasukkan paket Indosat 2 ini untuk melakukan transaksi. Atau biar lebih mempermudah, saya akan coba melakukan transaksi ini ya di kasir. Jadi nanti kasirnya di menu penjualan, kemudian pilih yang server. Kalau server ini otomatis ada paket yang tadi kita buat ya, yaitu Indosat 2 GB, klik simpan. Dia muncul otomatis di sini ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak memasukkan paket juga nggak apa-apa ya, tapi nanti masuknya itu di menu penjualan top up, dan ini harus diisi secara manual ya. Modelnya berapa, misal jualnya berapa. Nah, ini balik lagi sesuai dengan kebutuhan dari toko, baiknya itu yang mana pakainya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke owner ya. Oke, saya kira master top up itu ya. Jadi kalau misalnya mau merubah juga tinggal klik ubah, kalau misalkan mau hapus juga tinggal klik tombol hapus. Kemudian terakhir ada submenu pindah saldo. Untuk pindah saldo ini itu hampir sama dengan aksi tadi yang pembelian saldo. Perbedaannya hanya di tokonya ya. Jadi kalau misalkan pembelian saldo itu hanya di toko itu saja, terus keluar ya,
Tapi kalau misalnya pindah saldo ini dari toko ini itu ke toko lainnya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya toko Alfa, kemudian pengen pindah ke toko Beta, ya Bapak Ibu bisa memasukkan di sini kode sumbernya berapa, misal diambil dari kas toko, kemudian ingin dipindah ke toko yang lain gitu ya, saldonya misal Gudang ya. Tadi kas toko udah habis ya, kita akan yang BRI aja ke kas Gudang, masuknya ke misal kas toko ya, dan nominal saldonya berapa, misal 500.000, BRI-nya berapa, saya kira 1.000 ya misal. Nanti tinggal klik simpan. Nah, di sini ada keterangannya, kode sumbernya BRI, toko sumbernya Aspa Kasir ya, nominalnya berapa, kode saldo tujuannya kas toko tujuannya Gudang ya, dipindahkan tanggal 1 Juli. Jadi nanti ketika Bapak Ibu login menggunakan akun Gudang, nanti akan ada otomatis tambahan saldo di kas toko Gudang itu sebesar 500.000. Dan sebaliknya di toko ini itu untuk saldo BRI-nya akan berkurang ya. Berkurangnya tadi 500.000 ditambah 1.000 ya, jadi 501.000. Seperti ini. Saya kira itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu agak kesulitan bisa diperlambat ya untuk melihat tutorial ini. Itu terkait dengan manajemen saldo. Mungkin nanti untuk selanjutnya bagaimana manajemen saldo ini akan bekerja itu akan diulas di tutorial berikutnya ya, untuk fitur lainnya. Tetap nanti kalau misalkan untuk mengecek detailnya Bapak Ibu bisa klik aksi ini ya. Jadi nanti di klik aksi ini nanti Bapak Ibu akan melihat detail dari transaksinya ya, transaksi pembelian ataupun transaksi penjualan. Mungkin itu terkait dengan tutorial atau demo manajemen saldo. Terima kasih.